Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun masih kondisi sekolah dari rumah, semoga kalian tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang listrik dinamis. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai listrik statis ya, maka dalam pembahasan saat ini kita akan membahas listrik dinamis. Jadi ada bedanya ya. Pada listrik statis itu mengenai muatan listrik dalam keadaan diam. Sementara pada listrik dinamis maka muatannya tidak dalam keadaan diam, melainkan muatan bergerak dalam suatu kawat atau bahan konduktor. Oke. Nah, suatu bahan itu disebut sebagai konduktif, bersifat konduktif atau konduktor jika di dalamnya terdapat cukup banyak muatan elektron bebas, gitu ya. Elektron bebas adalah elektron yang tidak terikat pada suatu inti atom, atau meskipun dia terikat, ia merupakan elektron yang letaknya jauh dari inti sehingga hanya mendapatkan gaya tarik yang sangat kecil. Nah, elektron bebas ini kemudian yang akan mengalir dalam bahan kawat atau konduktor yang biasa kita gunakan sebagai kabel ya untuk mengalirkan arus listrik. Nah, elektron bebas ini mengalir pada kawat yang memiliki beda potensial dari potensial rendah ke potensial tinggi ya. Jadi elektron mengalir ke sini nih. Dari kiri ke kanan ya, sesuai dengan gambar ini. Jadi dari potensial rendah ke potensial tinggi ya, dari negatif ke positif. Itu kalau elektron ya. Sedangkan arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah ya. Jadi dari positif ke negatif. Jadi arah mengalirnya elektron dan arus listrik ini berbeda. Elektron dari negatif ke positif, kalau proton dari positif ke kalau arus listrik ke positif ke negatif gitu ya maksudnya. Oke, nah perbedaan arah arus listrik dengan elektron ini hanya ditentukan berdasarkan kesepakatan ya pada mulanya dulu gitu. Sebelum diketahui bahwa penyebab utama timbulnya arus listrik adalah partikel bermuatan negatif atau elektron bebas gitu. Nah, ini ya, saya contohkan ini elektron bebas itu yang tidak terikat oleh inti atau ini yang tidak berikatan. Kalau ini bukan elektron bebas ya, ini namanya pasangan elektron yang berikatan. Nah, PI. Nah, elektron bebas itu yang seperti ini, yang dia tidak berikatan dengan atom lain. Ini namanya elektron bebas. Jadi kalau dia mengandung banyak elektron bebas, nah elektron bebas itulah yang mengalir pada konduktor atau bahan yang dapat mudah mengalirkan arus listrik gitu ya. Nah, oke. Muatan listrik yang bergerak atau mengalir dalam bentuk arus listrik ini biasanya menggunakan medium yang mudah mengantarkan arus listrik ya, yang tadi saya sebutkan yang disebut dengan konduktor. Nah, ada juga medium yang bersifat sulit dalam menghantarkan arus listrik yang disebut dengan isolator. Jadi ada bedanya, yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik yang ada di rumah-rumah kita itu konduktor ya. Nah, ini adalah contohnya kabel ya. Ini kabel dirangkai dengan lampu yang dipasang juga dengan baterai sebagai sumber tegangannya. Nah, di sini arus listrik mengalir dari kutub positif atau potensial tinggi ke potensial rendah ya gitu. Nah, ketika rangkaiannya ini tertutup ya, maka menyebabkan lampu menyala. Ini contoh rangkaian sederhana ya. Gitu. Nah, setelah kita tahu pada listrik dinamis itu muatannya mengalir, muatannya bergerak sehingga menyebabkan arus listrik mengalir. Dari situlah kita mengetahui bahwa sejak ditemukannya arus listrik yang dapat mengalir ini, kita
dapat mudah dalam melakukan aktivitas di malam hari maupun di siang hari. Kondisi gelap tinggal nyalakan lampu, maka nanti terang di sekitarnya sehingga kita mudah beraktivitas ya. Kemudian malas nyuci pakai tangan, ada mesin cuci ya kan. Baju nggak rapi tinggal digosok, semuanya pakai listrik ya. Bosan tinggal nonton TV ya kan. Sekarang kalian KBM menggunakan handphone, panas tinggal pakai kipas angin. Beraktivitas apapun itu, bekerja pasti pakai laptop ya enggak. Nah gitu. Jadi adanya ditemukannya arus listrik ini membawa dampak positif bagi kehidupan manusia gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, setelah mempelajari listrik dinamis ini, diharapkan kalian memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus bisa membedakan listrik statis dan listrik dinamis. Yang masih bingung tentang listrik statis, silahkan ditonton video sebelumnya ya, yang judulnya listrik statis. Intinya, perbedaan menonjol dari keduanya adalah pada listrik statis muatannya diam, pada listrik dinamis muatannya mengalir atau bergerak gitu ya. Yang kedua, kalian mengetahui manfaat listrik dinamis bagi kehidupan gitu ya, yang pastinya memudahkan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas atau kebutuhan. Yang ketiga, dapat membedakan jenis-jenis rangkaian listrik baik seri, paralel maupun campuran gitu ya. Yang selanjutnya, menghitung besar kuat arus listrik, tegangan dan hambatan pengganti baik pada rangkaian seri, paralel maupun campuran. Dan yang terakhir, kalian mengetahui alat ukur arus listrik, kemudian tegangan, kemudian hambatan, daya dan sebagainya yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk tentang arus listrik ya. Jadi, kan listrik itu bergerak dalam bentuk arus listrik ya. Nah, arus listrik ini diartikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam 1 detik. Nah, ini misalnya ada rangkaian listrik seri ya kan. Ini kabel, ini lampu, ada 3 lampu dan ini baterai. Ketika rangkaiannya tertutup, arus listrik mengalir di kabel ini ya, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi muatannya juga mengalir. Kalau muatan yang mengalir apa? Yaitu elektron ya. Mengalirnya dari mana? Potensial rendah ke potensial tinggi, dari negatif ke positif gitu ya. Jadi arus listrik itu diartikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam 1 detik. Nah, muatan ini disimbolkan dengan Q, waktu itu disimbolkan dengan T, arus listrik itu disimbolkan dengan I. Arus listrik ingat ya, satuannya ampere atau A. Muatan satuannya coulomb atau C. Waktu satuannya second atau detik atau S gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan arus listrik itu yang umum dan sangat biasa kita dengar, hukum Ohm ya kan, hukum Ohm. Ohm adalah satuan dari apa? Hambatan. Nah, hukum Ohm ini dia menyatakan hubungan antara arus listrik ya, tegangan dan hambatan gitu ya. Jadi ada hubungannya nih arus listrik, tegangan dan hambatan. Jadi hambatan listrik ini mempengaruhi besar kuat arus listrik dan tegangan ya gitu ya. Nah, jadi semakin besar tegangannya, maka arus listriknya semakin besar. Semakin besar hambatannya, arus listriknya semakin kecil. Ingat ya, kalau tegangan itu satuannya volt atau V, kalau hambatan satuannya ohm gitu ya, atau nanti ada simbolnya. Oke. Nah, sekarang kita bedakan ada 3 jenis rangkaian listrik. Yang pertama kita bahas seri. Rangkaian listrik seri. Gitu ya. Nah, rangkaian seri ini contohnya seperti gambar di bawah. Disebut juga dengan rangkaian pembagi tegangan. Jadi ini simbol dari tegangan ya.
tegangan itu apa sih? Yaitu baterai misalnya atau aki gitu ya. Atau kalau misalnya di rumah kita tegangannya dari PLN ya, gitu. Nah, ini tegangan arus listrik yang arah garis panjang ini potensialnya positif, yang garisnya pendek ini potensialnya negatif ya. Nah, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini R1, R2, R3 itu apa? Itu hambatan yang biasa ada pada alat elektronik yang kita gunakan ya. Nah, disebut sebagai pembagi tegangan. Jadi tegangan yang dia miliki di sini dia bagi kepada ketiga hambatan atau ketiga alat elektronik yang dipasang gitu. Jadi misalnya di sini tegangannya 10 volt, ya udah dibagi ke sini. Misalnya di sini 2 volt, di sini 2 volt, di sini 6 volt. Intinya totalnya harus 10 gitu ya. Sedangkan arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri ini baik di hambatan 1, hambatan kedua maupun hambatan ketiga besarnya sama. Nah, untuk mencari hambatan penggantinya itu kita tinggal menjumlahkan saja. R1 tambah R2 ditambah R3. Ya, simbol hambatan itu R. Nah, kan tadi V ini adalah V total atau tegangan total. Nah, kan tadi tegangan di masing-masing hambatan ini besarnya berbeda ya. Nah, untuk mencari tegangan pada masing-masing hambatan, rumusnya tinggal kuat arus listrik dikali dengan hambatan yang ditanyakan. Misalnya tegangan pertama berarti di sini hambatan pertama. Kalau di sini tegangan kedua, hambatan kedua. Kalau misalnya tegangan ketiga, maka hambatan ketiga. Untuk kuat arus listriknya karena besarnya sama, maka saya di sini tulisnya I saja. Gitu ya. Oke. Nah, setelah mendapatkan nilai dari masing-masing tegangan, tinggal dijumlah untuk memastikan apakah benar totalnya sama dengan yang ada di gambar sini. Kalau sama berarti jawabannya benar. Kita masuk contoh soal. Ada 3 buah hambatan yang dipasang secara seri, di mana besar hambatan pertama 2 ohm, ini simbol ohm ya, 3 ohm dan 4 ohm. Diberikan tegangan sebesar 9 volt. Yang ditanya, tentukan hambatan pengganti, kuat arus listrik, dan tegangan pada masing-masing hambatan. Nah, pertama kita cari dulu hambatan total. Karena rangkaiannya seri tinggal jumlah aja. 2 ditambah 3 ditambah 4 jadi 9. Setelah mendapatkan hambatan totalnya, kita cari kuat arus listriknya. Cari satu aja. Kenapa? Karena kan tadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi arus listrik di ketiga hambatan ini besarnya sama. Jadi cari salah satu aja. Nah, kuat arus listrik kan rumusnya tegangan dibagi dengan hambatan ya. Nah, besar tegangannya sudah diketahui 9. Hambatannya kita menggunakan hambatan pengganti atau hambatan total yang sudah kita cari tadi, yaitu 9. Jadi 9 bagi 9 1. Jadi kuat arus listriknya adalah 1 ampere. Kemudian selanjutnya kita cari tegangan masing-masing hambatan V1, V2, V3. Masukkan rumusnya. Kalau V1 berarti I1 kali R1. I-nya 1, R1 berapa di sini? 2 ohm. Ya udah 1 kali 2 berapa? 2 volt gitu ya. Nah, untuk V2 berarti rumusnya I dikali R2. I-nya 1, R2 berapa di sini? 3 ohm. 1 kali 3 volt gitu ya. Nah, untuk V3 juga sama. I dikali R3. I-nya 1, R3-nya 4. 1 kali 4, 4 volt. Tinggal untuk memastikan jawaban kita benar atau salah, dijumlah saja ini ketiga tegangannya ya. Tegangan 2 volt, 3 volt, 4 volt dijumlah. Apakah sama dengan 9? Ya, ternyata benar ya, sama dengan 9. Maka jawabannya berarti benar V1, V2, V3-nya. Jadi seperti itu untuk rangkaian seri. Intinya di rangkaian seri kalian harus bisa mencari hambatan penggantinya, kuat arus listriknya, dan mencari tegangan pada masing-masing hambatan. Kalau misalnya yang ditanya cuman tentukan tegangan pada hambatan kedua, ya udah
cuman cari ini aja, cari R-nya, cari I-nya, cari V2, V1 dan V3 tidak usah gitu. Sesuai dengan yang ditanyakan. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita beralih ke rangkaian listrik paralel. Nah, bedanya kalau yang rangkaian paralel dia bertingkat seperti ini. Kalau yang tadi kan sejajar ya. Nah, kalau rangkaian seri misalnya di salah satu kita putus kabelnya, maka yang terjadi apa? Mati semua lampunya nanti ya, karena rangkaiannya seri. Sementara kalau pada rangkaian paralel, kalau misalnya salah satu kabel diputus, belum tentu kedua lampunya mati. Misalnya kabel yang ada di R1 di sini. Di sini saya putus, tetap menyala pada hambatan atau pada alat elektronik yang ada di sini dan di sini. Gitu ya. Oke, pada rangkaian paralel ini disebut juga dengan rangkaian pembagi arus ya. Jadi arusnya yang dibagi. Kalau rangkaian listrik seri, pembagi tegangan. Nah, pada rangkaian paralel kan tegangan dimanapun, baik di hambatan pertama, kedua maupun ketiga di sini besarnya sama ya dengan tegangan yang diberikan di sini. Sedangkan arus listrik itu berbeda. Arus listrik yang masuk besarnya bisa jadi berbeda dengan hambatan yang di satu ataupun yang di kedua ataupun yang di ketiga gitu ya. Misalnya arus listrik yang masuk di sini 10 ya bisa jadi di sini 5, di sini 1, di sini 4 ampere. Yang penting totalnya 10. Untuk mencari hambatan penggantinya, jangan lupa rumusnya berbeda. Tetap dijumlah tetapi pakai 1 per gitu ya. Nanti ingat hasil akhirnya kan misalnya di sini 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 misalnya kan jadi berapa? Jadi 3/2. Jadi 1/Rp sama dengan 3/2 kan. Nah Rp-nya dibalik jadi 2/3 gitu. Pokoknya intinya nanti jangan lupa dibalik ya di akhir. Untuk mencari arus listrik pada masing-masing hambatan, ini rumusnya ya. I sama dengan V/R gitu. Ya. Kalau V yang ditanya rumusnya I dikali R. Kalau I yang ditanya rumusnya V/R. Tinggal pastiin kalau kita carinya adalah kuat arus listrik pada hambatan pertama, maka R-nya R yang pertama atau R1. V-nya tetap ya, karena nilainya sama. Begitu pula pada arus listrik pada hambatan kedua, berarti pakai di sini R-nya R2. I3 berarti pakainya, oh ini ada yang salah. Ini nanti kalian ini ya ganti ya. Ini pakainya R3. V-nya boleh V1, boleh V2, boleh V3, boleh V. Kenapa? Besarnya sama. Oke, contoh soal. Ada tiga jenis, ada 3 hambatan disusun secara paralel diberikan tegangan sebesar 3 volt. Ingat tadi rangkaian paralel disebut rangkaian pembagi arus. Jadi arusnya yang berbeda, tegangannya sama. Oke, kita cari karena ditanya hambatan pengganti dan kuat arus listrik pada masing-masing hambatan. Ya udah kita cari dulu hambatan pengganti. Ini pakai 1/R ya. R1 2, R2 3, R3 6. Ya udah masukin 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Kemudian samakan penyebutnya yang bisa dibagi kepada ketiga ini. Ya udah kita ambil 6. 6 dibagi 2 3 dikali 1 3. 6 dibagi 2 6 bagi 3 2 dikali 1 2. 6 dibagi 6 1 kali 1 1. Jadi 3 tambah 2 5 tambah 1 6. 6/6. Ya, kebetulan ini sama angkanya penyebutan pembilang 6/6. Nanti kalau misalnya berbeda maka di sini RP-nya harus dibalik ya. Gitu, dibalik. Misalnya di sini 4/3 ya udah jadi 3/4. Karena ini 6/6 ya udah langsung aja RP-nya berarti 1. Nah, baru kita cari kuat arus listrik pada masing-masing hambatan. Kalau I1 berarti V/R1.
Nah, V-nya kan udah diketahui ya 3 volt, R1-nya 2. Jadi 3/2. I2-nya ditanya berarti R2-nya 3, berarti V-nya kan udah diketahui 3, R2-nya 3, 3/3. Kalau I3 yang ditanya V-nya udah diketahui 3 volt, R3-nya 6. Jadi 3/6. Baru untuk memastikan karena dia tidak diketahui, ya udah berarti I totalnya yang dicari bisa juga. I totalnya dijumlah nih 3/2 ditambah 3/3 ditambah 3/6. Dari sini ya nilainya dijumlah. Samakan penyebutnya, pilih yang 6 karena bisa dibagi ke 3 angka ini. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 3, 9. 6 bagi 3, 2. 2 kali 3, 6. Ya, tulis di sini. 6 bagi 6, 1. 1 kali 3, 3. Habis itu dijumlah 9 tambah 6, 15 tambah 3, 18. Penyebutnya 6. Jadi 18/6 berapa? 3. Jadi arus listrik yang mengalir pada rangkaian paralel ini sebesar 3 ampere. Apakah rangkaian paralel harus selalu 3 hambatan, seri juga 3 hambatan? Tidak. Bebas. Mau punya 10, mau punya 100 gitu ya. Gitu. Jadi sesuai. Kalau misalnya di sini ada 10 ya udah di sini masih ada lanjutannya ditambah 1/R4 sampai 1/R10. Oke, sekarang masuk kepada rangkaian listrik campuran. Campuran itu maksudnya di dalam rangkaian ini ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Ini rangkaian paralel gitu ya. Nah, setelah dicari hambatan pengganti pada rangkaian paralel ini, maka gambarnya menjadi rangkaian seri nanti. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita bahas contoh soal rangkaian listrik campuran ya. Jadi ada gambar seperti ini. Diketahui tegangan yang diberikan 12 volt. Ini masing-masing hambatan sudah diketahui. Yang ditanya adalah hambatan pengganti dan kuat arus listrik totalnya. Maka yang paling mudah kita lakukan adalah mencari hambatan pengganti rangkaian paralel ya. Ini cari dulu hambatan penggantinya. Nih rumusnya. 1/Rp sama dengan ini 1/4 ditambah 1/12. Kita cari 12 ya. Di sini nilainya yang bisa dibagi kepada kedua angka. 12 dibagi 4, 3 kali 1, 3. Tulis. 12 dibagi 12, 1 kali 1, 1 ya kan. Habis itu dijumlah 3 tambah 1, 4/12. Ingat RP-nya dibalik jadi 12/4. Itu yang tadi saya maksud ya. Berapa 12/4? 3. Jadi hambatan pengganti sementara pada rangkaian paralel ini menjadi 3 ohm. Gambarnya menjadi seperti apa setelah dicari hambatan penggantinya? Tara, seperti ini ya. Jadi ini tadi gambar hambatan yang di paling kiri, ini yang paling kanan, ini yang kita cari tadi RP-nya yang di tengah. Jadi gambarnya seri. Habis itu kita cari hambatan totalnya. Hambatan totalnya ya udah tinggal kita jumlah aja ya. Tadi kan ini di sini 2, yang ini jadi 3 ohm, yang ini 4 ohm. Jadi 2 ditambah 3, 5 ditambah 4, 9 ya. 2 tambah 3 tambah 4, 9. Habis itu tinggal cari arus listrik totalnya. Rumusnya V/R. V-nya tadi udah diketahui, besarnya 12 volt. R-nya udah dapet 9. Jadi V-nya 12/9 yaitu sebesar 1,3 ampere kuat arus listriknya. Seperti itu. Jadi intinya kalian bisa menghitung hambatan pengganti dan kuat arus listrik pada rangkaian campuran, kemudian tegangan masing-masing hambatan pada rangkaian seri, serta kuat arus listrik masing-masing hambatan pada rangkaian paralel ya. Nah, baik arus listrik, hambatan, tegangan, daya, semua ini dalam menghitung nilainya itu ada alatnya ya.
ada alat ukur ampermeter berarti untuk kuat arus, voltmeter berarti untuk tegangan, ohmmeter hambatan, untuk wattmeter untuk daya. Atau biasa kalau misalnya kalian mau punya alat satu untuk semua, namanya avometer atau multimeter. Bisa digunakan satu alat ini untuk mengukur kesemuanya ini, baik arus, tegangan, hambatan, daya ya. Nah, namanya multimeter ya, namanya multimeter. Kok jadi ampermeter ya? Jadi multimeter ini gabungan dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Jadi bisa untuk arus, tegangan, dan hambatan. Oke, itu saja bahasan kita pada kali ini. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa apabila video ini mudah dipahami, subscribe dan share supaya ilmunya dapat bermanfaat untuk banyak orang. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.